Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan hari ini bagi kita tertulis dalam Imamat 19 ayat 15. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan, janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Sobat Kairos yang terkasih, ketika membaca firman Tuhan ini, saya langsung teringat dengan beberapa lambang lembaga peradilan di Indonesia atau bahkan di beberapa negara lainnya. Lambang keadilan terdiri dari 4 elemen utama, yaitu dewi, mata yang tertutup, timbangan, dan pedang. Dewi bermakna hukum tidak perlu ditakuti karena sesungguhnya hukum itu memiliki sifat memelihara dengan nurani kemanusiaan. Mata yang tertutup bermakna hukum adalah tempat di mana keadilan itu dicari, karena makna dari mata yang tertutup adalah hukum tidak membedakan siapa yang berbuat. Di mata hukum yang tertutup, semua orang mempunyai hak yang sama dan diperlakukan sama tanpa ada perbedaan. Lalu kemudian timbangan, maknanya adalah hukum tidak pernah memihak. Setiap perbuatan akan ditimbang berat ringannya sebelum hukuman dijatuhkan. Tidak ada si kaya dan si miskin, atau penguasa dan rakyat kecil. Semuanya apabila melakukan perbuatan melawan hukum akan mendapatkan perlakuan yang adil sesuai timbangan perbuatan yang dilakukan. Sementara pedang bermakna bahwa hukum bukan alat untuk membunuh. Pedang akan terhunus apabila diperlukan sebagai obat terakhir, ultimum remedium, dan tidak digunakan sebagai pencegahan awal atau premium remedium. Sobat Kairos yang terkasih, jauh sebelum lambang-lambang peradilan tadi dirumuskan, ternyata Allah sudah menyampaikan dari awal tentang makna keadilan yang sebenarnya. Tuhan Allah berkata, "Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran." Artinya, keadilan sejati bukanlah tentang rasa semata, melainkan tentang kebenaran yang sesungguhnya. Para pemberi keadilan semestinya mampu memutuskan, mampu bertindak sesuai aturan keadilan, murni menimbang menurut penyebab perkara itu semata-mata dan bukannya menurut tabiat pribadi orang yang bersangkutan. Keadilan sekali-kali tidak boleh dilanggar, bahkan karena rasa iba. Kita memang harus peduli kepada orang miskin. Namun pada saat yang sama, kita juga mesti mendidik mereka untuk hidup benar sesuai kehendak Tuhan. Kita juga harus peduli kepada orang kaya, namun jangan biarkan mereka bertindak sesuka hati karena hartanya. Kita sama-sama manusia yang diperintahkan Tuhan untuk taat kepada kehendaknya semata. Tidak memandang siapapun kita, latar belakang sosial kita, dan hal-hal lain yang seolah-olah bisa menjadi dasar pemakluman bagi perbuatan yang tidak benar. Bahkan Rasul Paulus dalam 2 Timotius 3 ayat 16 berkata bahwa firman Tuhan yang kita sampaikan pun semestinya tidak memandang bulu. Firman Tuhan itu berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sobat Kairos, maka marilah berlaku adil mulai dari diri, keluarga, gereja, masyarakat, bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Marilah menegakkan kebenaran itu sesuai kehendak Tuhan. Sebab jika dunia ini penuh dengan keadilan Tuhan, maka sesungguhnya damai sejahtera sedang datang menghampiri kita. Sebab di mana ada Injil, di situ ada keadilan. Dan di mana ada keadilan,
maka di situ ada damai sejahtera. Selamat beraktivitas Sobat Kairos, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!